Cara menggunakan kalkulator kimia yang ada di weblog urid.info. Untuk mengaksesnya silakan klik tab kalkulator kimia, kemudian di sini ada tersedia beberapa kalkulator yang bisa digunakan untuk membantu belajar kimia terkait dengan kalkulasi materi-materi yang ada di kimia. Ada beberapa model kalkulator yang tersedia di sini. Ada yang sifatnya reversible atau vice versa. Ini adalah kalkulator untuk perhitungan terkait dengan faktor Van Hoff dan penurunan tekanan uap larutan. Yang ini adalah kalkulator jenis bolak-balik. Artinya kita bisa menghitung variabel lain dengan cara mengosongkan variabel itu dan mengisi kotak input lainnya. Misalnya untuk perhitungan yang terkait dengan variabel penurunan tekanan uap larutan, di sini tekanan uap larutannya boleh larutan elektrolit maupun non-elektrolit. Yang pertama kita bersihkan dulu, kemudian kita input. Misal kita akan menentukan penurunan tekanan uap. Ini kita bisa isi nilai jumlah mol dari zat terlarut. Misalnya di sini ada 2, kemudian pelarutnya anggaplah di sini 10, larutan elektrolit misalnya terurai menjadi 2 ion. Kemudian tekanan uap jenuh pelarut, anggaplah ini 1 atm. Setelah ini selesai, kita bisa klik di luar, maka hasil hitungnya ditampilkan di bawahnya, di bagian kotak yang tidak ada kotak inputnya. Kalkulasinya seperti itu. Kemudian model kalkulator lain, ini misalnya kalkulator untuk hukum-hukum gas, ini terkait dengan hukum gas ideal. Ini tersedia model kalkulatornya seperti ini. Jadi ini membandingkan keadaan gas satu dengan keadaan gas yang lain. Karena di dalam persamaan gas ideal itu berlaku setiap gas itu memiliki tetapan gas yang sama, maka ini nilainya akan dibuat sama. Pada keadaan yang berbeda, misalnya kita akan buat tekanannya sama, ini kita tinggal centang sehingga nanti di sini nilai tekanan untuk gas 1 dan gas 2 nilainya sama. Di sini dibuatkan 1. Selanjutnya kita akan isi dari 6 variabel, kita kosongkan 1, itu yang akan kita cari. Misalnya kita akan mencari V1, maka kita masukkan data V2 dan yang lainnya. Kita kosongkan yang di bagian sini saja. Misalnya ini ada volumenya 20 liter. Kemudian N-nya di sini ada 2 dan di sini ada 0,4 misalnya. Ini suhunya kita buat 300 Kelvin, yang ini kita buat misalnya 273. Ini misal saja. Begitu selesai ini kita klik di luar kotak input, maka kita dapatkan hasil hitung di bawahnya ini. Seperti itu cara penggunaannya. Jadi dikosongkan 1 untuk dihitung. Untuk yang lain silakan dicoba sendiri. Nanti ini paling tidak kita boleh memilih 2 tanda centang yang kita buat tidak berubah. Boleh P, boleh V tergantung kondisi soal. Ini model kedua. Kemudian model ketiga, ini dicontohkan kalkulator tentang perhitungan order reaksi untuk laju reaksi dengan data waktu reaksi. Kalau menggunakan data laju yang diketahui di soal, kita gunakan yang di atas. Untuk yang ini, kita gunakan yang di bawah. Ini kita bisa hapus sendiri karena belum tersedia tombol untuk hapus data, jadi secara manual kita isikan seperti ini. Jadi diisikan saja semua data, paling tidak ada 3 data, sehingga nanti akan diperoleh nilai untuk order terhadap reaksi A dan reaksi B serta nilai K. Seperti tadi, kita masukkan datanya misalnya 0,1 pakai tanda titik. Seperti ini.
Nah, ini sudah selesai. Jadi kita isikan semua data, di sini akan diperoleh hasil hitung untuk order reaksi terhadap A 1, order reaksi terhadap B 2, sehingga totalnya sama dengan 3, dan nilai konstanta laju reaksinya sama dengan 7,81. Seperti itu cara penggunaannya. Kemudian ada beberapa model lain. Misalnya ini kalkulator kadar zat dalam suatu larutan, kemudian massa jenis, volume larutan, massa zat larut, pelarut atau larutan. Kita bisa gunakan jenis yang ini. Misal kita akan menentukan kadar zat terlarut dalam larutan. Ini kan ada data default, ini kita bisa hapus, kemudian kita masukkan data sesuai dengan soal. Misalnya kita buat saja massa zat terlarut, ini ada 30. Kemudian volume larutan kita anggap 250 ml dengan massa jenis, ini massa jenis anggaplah 1,2. Kemudian kita klik di luar ini, maka kita peroleh hasil seperti ini. Demikian pula yang lain, kita tinggal masukkan data. Kalau ada menggunakan tanda desimal, sebaiknya menggunakan tanda titik. Meskipun kita boleh menggunakan tanda koma sebagai tanda desimal. Seperti itulah beberapa contoh penggunaan kalkulator yang tersedia di urip.info. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.